Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Puji Darmanto. Saya dari kelas MJ701 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester Universitas Siber Asia. Oke, yang pertama mari kita review materi-materi dari manajemen keuangan internasional. Yang pertama yaitu peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional atau MNC. Nah, manajemen keuangan internasional berperan penting dalam operasional perusahaan multinasional atau MNC karena yang pertama yaitu mengelola risiko mata uang asing dengan strategi hedging seperti kontrak forward, opsi mata uang, dan swap. Yang kedua, mengoptimalkan struktur modal global dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan internasional seperti penerbitan obligasi internasional dan pinjaman dari lembaga keuangan global. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui diversifikasi geografis yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan tenaga kerja murah dan regulasi pajak yang lebih menguntungkan. Yang keempat, yaitu menyesuaikan strategi keuangan dengan regulasi internasional seperti kebijakan pajak lintas negara, P3B, dan peraturan keuangan dari berbagai jurisdiksi. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama yaitu memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya investasi asing langsung atau FDI meningkatkan modal yang masuk ke Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan infrastruktur yang baru. Yang kedua yaitu membuka lapangan kerja, memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal dan meningkatkan keterampilan serta pengalaman pekerja Indonesia. Yang selanjutnya yaitu transfer teknologi dan keahlian manajerial. MNC membawa teknologi canggih dan praktik manajerial modern yang membantu meningkatkan daya saing industri domestik. Yang keempat yaitu peningkatan daya saing industri lokal. MNC menciptakan kompetisi yang sehat, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Nah, analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN, penyatuan mata uang ASEAN menjadi topik perdebatan yang ini ya, karena melibatkan banyak faktor ekonomi dan politik, beberapa pengaruh, maksud saya keuntungan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Kita mulai dari keuntungannya, yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi regional dengan mengurangi volatilitas mata uang. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi valuta asing yang mendorong perdagangan dan investasi. Yang ketiga yaitu memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara ASEAN. Nah, tantangannya apa? Yang pertama itu perbedaan kondisi ekonomi dan kebijakan moneter antar negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, kehilangan kedaulatan moneter masing-masing negara dalam menetapkan kebijakan suku bunga dan inflasi. Yang terakhir yaitu resiko ketergantungan pada kebijakan ekonomi satu negara dominan dalam kawasan. Nah, konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi bagi perusahaan Indonesia dalam sistem kurs mengambang bebas, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi langsung dari bank sentral. Dampaknya bagi perusahaan Indonesia apa aja? Yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar. Kurs mata uang dapat mengalami volatilitas tinggi yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan dengan exposure internasional. Yang kedua, ya, resiko mata uang bagi eksportir dan importir. Perubahan kurs dapat mengurangi daya saing ekspor atau meningkatkan biaya impor bahan baku. Yang ketiga yaitu hedging sebagai strategi mitigasi resiko. Perusahaan-perusahaan perlu menggunakan instrumen keuangan seperti forward contract, swap, dan opsi mata uang untuk mengelola risiko kurs. Nah, dampak pada biaya modal apa? Yaitu fluktuasi kurs dapat mempengaruhi suku bunga pinjaman internasional dan biaya modal perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing. Nah, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang itu apa? Neraca pembayaran suatu negara mencerminkan aliran transaksi ekonomi dengan negara lain. Nah, dampaknya terhadap nilai tukar mata uang yang pertama surplus dan yang kedua defisit terhadap neraca pembayaran. Nah, surplus itu apa? Surplus mata uang cenderung menguat karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang domestik. Nah, yang kedua defisit mata uang cenderung melemah akibat meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing. Gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi posisi neraca pembayaran terhadap kurs mata
tukar mata uang. Yang pertama yaitu keseimbangan perdagangan ekspor impor. Yang kedua investasi asing langsung dan investasi portofolio. Yang ketiga aliran remitansi dari tenaga kerja di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu utang luar negeri dan pembayaran bunga. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan multinational company, metode translasi digunakan untuk mengkonversi laporan keuangan entitas asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk menggunakan dua metode utama. Yang pertama yaitu current rate method. Semua aset dan kewajiban ditransaksikan dengan kurs terkini, sementara laba ditahan menggunakan kurs historis. Yang kedua yaitu temporal method. Item tertentu dalam neraca seperti aset tetap ditransaksikan dengan kurs historis, sedangkan item lainnya menggunakan kurs saat ini. Nah, dampak translasi dalam penyusulan laporan keuangan MNC itu apa? Yaitu dampaknya perubahan kurs dapat menyebabkan perbedaan nilai dalam laporan keuangan yang dikenal dengan transaksi gain atau loss. Nah, gimana strategi yang harus diterapkan oleh manajemen? Yang pertama, perusahaan dapat menggunakan hedging akuntansi untuk mengurangi dampak negatif translasi mata uang. Nah, manfaat yang diperoleh dari pembahasan ini, pendapat dari saya yang pertama yaitu pemahaman menjadi lebih mendalam tentang manajemen keuangan internasional. Kita dapat memahami gimana perusahaan multinasional mengelola risiko, mengoptimalkan sumber daya, dan menghadapi tantangan ekonomi global. Yang kedua, wawasan tentang peran MNC dalam ekonomi Indonesia. Kita bisa mengetahui bagaimana MNC berkontribusi em, terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Yang ketiga yaitu analisis kebijakan mata uang dan neraca pembayaran. Kita bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sistem kurs dan neraca pembayaran mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keputusan bisnis. Yang keempat, strategi ekspansi bisnis global. Nah, kita dapat memahami proses yang ditempuh oleh perusahaan dalam berekspansi ke luar negeri dan tantangan apa yang dihadapi. Yang kelima yaitu aplikasi dalam pengambilan keputusan keuangan. Kita dapat memberikan wawasan kepada manajer keuangan dan investor dalam membuat keputusan berdasarkan kondisi ekonomi global dan neraca pembayaran suatu negara. Em, MNC dan keunggulan komparatif gitu ya. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara akan mengkhususkan produksi pada barang yang memiliki biaya berulang lebih rendah dibanding negara lain. Namun MNC telah mendobrak doktrin ini karena, nah ini alasan-alasannya. NNC tidak terbatas pada suatu negara, melainkan mengalokasikan sumber daya, tenaga kerja, dan modal secara global untuk mendapatkan efisiensi produksi. Teknologi dan inovasi memungkinkan MNC memproduksi barang di berbagai lokasi dengan biaya yang lebih kompetitif, bahkan jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif alami. Dengan strategi global supply chain, NMC dapat mengkombinasikan faktor produksi terbaik dari berbagai negara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, keputusan investasi dan produksi MNC tidak hanya didasarkan pada keunggulan komparatif, tetapi juga mempertimbangkan regulasi, pajak infrastruktur, dan stabilitas politik. Nah, proses ekspansi bisnis global seperti apa? Yang pertama, ekspor, yaitu perusahaan mulai menjual produk ke pasar luar negeri tanpa investasi fisik di negara tersebut. Yang kedua, bisa joint venture dan aliansi strategis, yaitu bermitra dengan perusahaan lokal untuk berbagi sumber daya, risiko, dan akses pasar. Nah, yang selanjutnya yaitu investasi langsung asing, yaitu mendirikan pabrik atau kantor cabang di luar negeri untuk memperkuat kehadiran global gitu. Yang keempat yaitu akuisisi dan merger. Mengakuisisi perusahaan lokal untuk mempercepat ekspansi dan mengamankan posisi di pasar baru. Nah, fluktuasi kurs dalam sistem mengambang terkendali itu seperti apa? Kurs dapat mengalami fluktuasi tinggi jika ada perubahan signifikan dalam ekonomi global, seperti krisis keuangan dan perubahan kebijakan moneter. Pemerintah dan bank sentral dapat melakukan intervensi terbatas untuk mengurangi volatilitas dan yang berlebihan dengan kebijakan fiskal dan cadangan devisa. Nah, kepentingan manajer keuangan dan investor terhadap neraca pembayaran itu seperti apa? Stabilitas neraca.
Neraca pembayaran tentunya mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara dan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Defisit neraca pembayaran yang besar dapat menyebabkan depresiasi mata uang dan meningkatkan resiko bisnis. Surplus neraca pembayaran dapat menarik lebih banyak investor asing karena menunjukkan daya saing dan kestabilan ekonomi yang kuat. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama yaitu manajemen keuangan internasional adalah kunci bagi multinational company dalam menghadapi risiko global. Multinational company telah mengubah cara pandang terhadap keunggulan komparatif sehingga sistem kurs dan neraca pembayaran memiliki dampak besar terhadap stabilitas keuangan. Baik, saya rasa cukup prestasi dari saya. Apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.